Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Amin. Alhamdulillah, akhirnya kita dapat berjumpa lagi dan bisa belajar bersama lagi pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah materi, tapi sebelum itu perkenalkan dulu anggotanya. Yang pertama saya Ahmad Arif Almahdi, NIM 072, yang kedua Mbak Restika Dini Safitri, NIM 087, dan yang terakhir Mbak Siti Nur Arifah, NIM 095. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi dengan judul Hakikat Kurikulum dalam Pendidikan, yang di dalamnya nanti akan membahas 4 hal. Yang pertama, pengertian kurikulum. Yang kedua, kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Yang ketiga, ruang lingkup kurikulum. Dan yang keempat atau yang terakhir, fungsi dan peran kurikulum. Kita akan membahas bab yang pertama, yaitu mengenai pengertian kurikulum. Kira-kira apa sih itu kurikulum? Istilah kurikulum muncul pertama kali di negara Skotlandia sekitar pada tahun 1829. Baru pada 1 abad setelahnya secara resmi istilah kurikulum ini dipakai di Amerika Serikat. Secara harfiah, kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curriculae, yang artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Dan pada masa itu, pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh peserta didik yang bertujuan untuk mendapatkan ijazah. Sedangkan di Indonesia, istilah kurikulum ini baru populer sekitar pada tahun 50-an. Dan di Indonesia, kurikulum memiliki makna sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Penjelasan ini tercantum dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat 19. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan untuk peserta didiknya yang mencakup metode belajar mengajar, evaluasi pendidikan, program pendidikan, perubahan pengajar, bimbingan dan konseling, supervisi, administrasi, serta hal-hal struktural lainnya. Berdasarkan program pendidikan tersebut, peserta didik melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Kurikulum dalam pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis, karena tanpa adanya kurikulum, pendidikan tidak akan memiliki arah dan tujuan yang hendak dicapai. Dalam pendidikan formal, kurikulum dapat digambarkan sebagai berikut. Gambar tersebut menunjukkan bahwa kurikulum bukanlah kegiatan, melainkan suatu program yang didesain, direncanakan, dikembangkan, dan dilaksanakan dalam situasi proses belajar mengajar yang ada dalam sekolah. Dengan kata lain, kurikulum adalah pedoman dalam kegiatan pendidikan. Salah satunya adalah proses belajar mengajar yang ada dalam kelas. Kurikulum itu sendiri memiliki posisi sentral. Posisi sentral menunjukkan bahwa dalam setiap unit pendidikan, kegiatan pendidikan yang utama adalah proses interaksi akademik yang terjadi antara pendidik, peserta didik, sumber, dan lingkungan. Posisi sentral ini menunjukkan bahwa setiap proses interaksi akademik adalah jiwa dari pendidikan. Kegiatan pendidikan atau pengajaran pun tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya interaksi. Dengan kata lain, kurikulum adalah desain dari interaksi tersebut. Secara singkat, kedudukan kurikulum itu dapat disimpulkan menjadi 3. Yang pertama adalah kurikulum sebagai sosok yang dibangun untuk mentransfer apa yang terjadi di masa lalu kepada generasi selanjutnya untuk dilestarikan
untuk dilestarikan, diteruskan, dan dikembangkan. Kesimpulan yang kedua adalah kurikulum berposisi sebagai jawaban untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang berkenaan dengan pendidikan. Posisi ini dicerminkan oleh pengertian kurikulum yang berdasarkan pada filosofi pendidikan. Secara singkat, kedudukan kurikulum dapat disimpulkan menjadi 3. Yang pertama adalah kurikulum sebagai sosok yang dibangun untuk mentransfer apa yang terjadi di masa lalu kepada generasi yang akan datang, yang bertujuan untuk dilestarikan, diturunkan, dan dikembangkan. Yang kedua, kurikulum sebagai jawaban untuk menyelesaikan masalah sosial yang berhubungan dalam pendidikan. Dan yang terakhir adalah kurikulum sebagai alat untuk membangun masa depan yang menempatkan kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan rencana pengembangan dan pembangunan bangsa sebagai dasar untuk mengembangkan kehidupan di masa depan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup kurikulum. Kurikulum dapat dipahami dalam 3 konteks, yaitu yang pertama, sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik pada masing-masing jenjang pendidikan, yang kedua sebagai pengalaman belajar, dan yang ketiga sebagai rencana program belajar. Maksudnya, peserta didik wajib menempuh setiap jenjang pada satuan pendidikan tertentu. Mereka diwajibkan melampaui standar kompetensi yang sudah ditentukan, baik mata pelajaran inti maupun mata pelajaran lokal. Yang selanjutnya, kurikulum sebagai pengalaman belajar memiliki makna bahwa seluruh aktivitas siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas menjadi tanggung jawab pihak guru atau pihak sekolah. Dan yang terakhir, kurikulum sebagai program perencanaan. Maksudnya pembelajaran tidak sekedar memuat berbagai macam kegiatan sekolah, tetapi juga memuat tujuan arah pembelajaran sekaligus alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan siswa sesuai tujuan. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Bagi siswa sebagai subjek didik, terdapat 6 fungsi kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Yang kedua, fungsi integrasi. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Selanjutnya, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well-adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Untuk selanjutnya, fungsi integrasi. Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Selanjutnya, fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Selanjutnya, fungsi persiapan. Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Selanjutnya, fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang selanjutnya, fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Terima kasih. Selanjutnya, peranan kurikulum. Terdapat 3 peranan yang dapat dinilai sangat penting, yaitu yang pertama, peranan konservatif, yang kedua peranan kreatif, dan yang ketiga peranan kritis atau evaluatif. Yang pertama, peranan konservatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda atau kepada siswa. Yang kedua, peranan kreatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa akan mendatang. Yang ketiga yaitu peranan kritis atau evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang.
Itulah tadi sedikit pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, baik segi tulis, bahasa, dan tutur kata. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Sampai jumpa teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.